Selamat pagi dan berjumpa kembali dalam damai Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya akan membahas persoalan tentang apa yang ditanyakan oleh Sugi dalam videonya. Berangkat dari pertanyaan Sugi, dia mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Yang ngomong sopo, itu asumsi dari mana? Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia Tuhan. Kemudian dia melanjutkan, Tuhan bukan manusia, Tuhan tidak dilahirkan, Tuhan bukan anak manusia. Sebenarnya perkataan Sugi ini adalah pertanyaan konyol, karena dia adalah seorang kristolog, mengaku diri seorang kristolog. Harusnya sebagai pertanyaan dia itu ialah bagaimana atau dari mana bisa diketahui bahwa Yesus itu Tuhan. Harusnya Sugi bertanya demikian. Tapi pertanyaan yang saya barusan sampaikan juga merupakan pertanyaan seseorang yang tidak pernah belajar teologi atau umat biasa. Jadi seharusnya Sugi sebagai kristolog itu tidak akan pernah bertanya apapun lagi tentang Kristus, karena dia sudah paham, melainkan dia harusnya menjawab setiap pertanyaan tentang Kristus. Nah, jadi berangkat dari pernyataan Sugi, jawaban yang sangat sederhana, yang sangat tepat atas pertanyaan Sugi, yaitu ada dalam Yohanes 1 ayat 1, dilanjut dengan Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 1 tertulis di sana, dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi sangat jelas dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Siapakah dia? Apakah Muhammad? Tidak mungkin. Jadi siapa dia? Dia adalah Kristus. Dia adalah Yesus. Maka jika Sugi punya otak untuk berpikir, silakan Anda membaca kembali Yohanes 1 ayat 1, terutama dalam kalimat firman itu adalah Allah. Saya akan menjelaskan lebih luas lagi supaya kebodohan ketololan Sugi ini semakin jelas. Dari Yohanes 1 ayat 1 sangat jelas dikatakan bahwa firman itu adalah Allah. Yesus adalah firman. Yesus dikatakan sebagai firman, yaitu dalam bahasa Yunani disebut logos, hologos, en arche en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Apa itu logos? Dalam bahasa Yunani, logos itu bermakna intelijensi atau perkataan yang cerdas atau percakapan. Saya ambil contoh dalam kitab suci yang berkaitan dengan logos sebagai perkataan yang cerdas. Misalnya dalam Matius 8 ayat 8. Silakan Anda lihat nanti teksnya dalam bahasa Yunani. Saya akan buatkan dalam video. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Sepatah kata. Juga dalam Lukas 23 ayat 9, ia mengajukan pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sekali lagi, lihat arti logos dalam bahasa Yunani yang berarti intelijensi atau perkataan yang cerdas atau percakapan. Kemudian dalam Matius 19 ayat 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Mendengar perkataan. Lalu dalam Ibrani 12 ayat 9, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat
mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Ya, ini kata logos ada dalam bahasa Yunani. Kemudian logos itu artinya firman. Ya, dalam bahasa Parsi disebut farman yang berarti titah. Juga dalam bahasa Indonesia menggunakan sabda yang merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta. Sabda itu berarti kata atau perkataan yang ditujukan kepada Tuhan atau Nabi atau Raja. Nah, kembali pada teks Yohanes 1 ayat 1. Yesus adalah Logos. Dikatakan firman itu adalah Allah. Artinya bahwa firman memiliki hakikat atau zat. Dalam bahasa Yunani disebut ousia atau dalam bahasa Arab zat. Anda paham arti zat? Zat yang dimaksud bukan zat cair atau zat padat, melainkan esensi. Jadi firman itu adalah Allah. Theos and hologos dalam bahasa Yunani. Theos and hologos. Kata theos itu menggunakan bentuk tunggal nomina maskulin, ya, bukan kata adjektif atau kata sifat. Kata theos. Jadi kata theos yang ada di depan kata on hologos atau en hologos, theos and hologos menekankan kealahan firman. Jadi sangat jelas sekali bahwa Yesus itu adalah Allah. Theos and hologos. Theos itu dalam bahasa Yunani artinya Allah. And hologos, logos. Yesus disebut logos atau firman. Ini sebenarnya logikanya sangat sederhana, sangat mudah untuk ditangkap. Ya. Pada mulanya adalah firman. Sekali lagi supaya logikanya Sugi ini semakin terbuka. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah, oke? Kemudian Yesus adalah firman. Maka firman atau Yesus itu adalah Allah. Ini logika yang sangat sederhana sebenarnya, yang tidak mudah atau sangat sulit dipahami oleh Sugi Kristologi. Bukan kristolog tapi kristologi, tolol. Nah, saya akan melanjutkan penjelasannya kemudian berkaitan dengan pertanyaannya Sugi tentang Tuhan itu bukan manusia. Saya malah bertanya balik kepada Sugi. Tuhan itu bukan manusia atau Tuhan bukan manusia. Sejak kapan Tuhan itu manusia? Tapi yang ada adalah Tuhan menjadi manusia. Itu baru ada, yaitu dalam diri Yesus. Tuhan menjadi manusia. Nah, bagaimana hal ini bisa dijelaskan? Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi firman atau kalimat Allah, ya, turun atau nuzul ke dunia. Jadi firman itu berinkarnasi menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Anda harus pahami apa artinya inkarnasi. Inkarnasi dalam bahasa Latin yaitu incarne. Memang kata ini tidak ada dalam Alkitab bahasa asli Yunani, tetapi ada padanan kata untuk bahasa Latin incarne yaitu ensarki. Ini misalnya karnivora dari bahasa Latin. Carno, carne, artinya daging. Karnivora, hewan pemakan daging. Carne. Jadi istilah inkarnasi, incarne juga serapan dari bahasa Latin, yaitu tadi incarne yang berarti di dalam daging, ya, di dalam daging, in ke dalam, karne daging. Selanjutnya ada istilah
perkembangan selanjutnya sekarang ini reinkarnasi. Dalam agama Buddha mereka mengakui adanya reinkarnasi, tapi dalam teologi Kristen, terutama dalam gereja Katolik, itu tidak ada reinkarnasi. Inkarnasi hanya terjadi satu kali dalam sejarah manusia dan hanya terjadi pada satu pribadi, yaitu Yesus. Peristiwa inkarnasi ini hanya terjadi satu kali pada kelahiran Yesus Kristus melalui Maria. Jadi tadi Sugi mengatakan Tuhan itu bukan manusia, tapi Anda, kalian semua, para teman-teman, pendengar, siapapun Anda, kalian bisa membandingkan dengan Quran 57 ayat 3. Dikatakan di sana, dialah yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang batin. Jadi sebenarnya Quran juga menginformasikan bahwa Allah itu adalah yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang batin. Jadi sebenarnya Sugi di sini itu melawan atau menentang isi Al-Quran sendiri. Nah, dan inilah yang tidak dipahami misteri inkarnasi atau pengertian inkarnasi yang tidak bisa dimengerti oleh Sugi, atau juga mungkin ada ustadz-ustadz lain, kristolol lainnya. Ketika Allah menjadi manusia, maka Allah yang luar biasa ini menjadi terbatas di dunia yang terbatas ini. Namun bukan berarti keterbatasan Allah itu menjadi hilang. Lalu kemana keilahiannya? Keluar biasaan Allah itu, keilahian itu terselubung sementara, veiled temporary. Mengapa terselubung? Karena keilahian itu tidak mutlak dibutuhkan di dunia ini, tidak mutlak dibutuhkan oleh dunia ini, atau Yesus tidak menunjukkan secara total mengenai kealahannya. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Yesus menunjukkan kealahannya, ya. Allah yang pengasih, yang adil, yang peduli. Juga kita bisa melihat bagaimana Yesus juga adalah manusia. Jadi di sini saya mau mengatakan bahwa Yesus itu sungguh Allah, sungguh manusia. Ini adalah teologi Kristen. Inilah pemahaman Kristen mengenai Yesus sebagai Allah yang tidak bisa dipahami oleh Sugi dan yang lainnya yang tidak paham yang tidak menerima Yesus sebagai Allah. Bagaimana mungkin Allah bisa menjadi manusia? Itu menurut perkataan mereka. Dan menurut saya, ini mereka seperti ini adalah orang-orang yang mengkerdilkan Allah, karena mereka membatasi kekuasaan Allah. Mereka menghalang-halangi Allah dengan otak mereka yang terlalu kecil. Sehingga saya hanya meminta kepada siapapun yang menentang kealahan Yesus supaya membuka pola pikirnya, mencoba merendahkan hati di hadapan Tuhan, bahwa di hadapan Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Allah bisa melakukan apa saja, ya, termasuk berinkarnasi menjadi manusia, yaitu dalam diri Yesus. Maka bagi siapapun, umat Kristen juga termasuk, semoga apa yang saya sampaikan ini semakin menguatkan pemahaman kita, pengetahuan kita tentang kealahan Yesus. Saya berharap jangan ada yang ragu, jangan ada yang tidak lagi percaya bahwa Yesus itu Allah. Kuatkanlah iman kita. Percayalah bahwa Yesus itu adalah Hologos, firman yang menjadi manusia. Dia adalah Theos and Hologos. Yesus
itu Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.